Selamat siang, Bapak Ibu dan rekan-rekan investor sekalian. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu ke webinar Institutional Research dari Sinama Sekuritas di bulan Mei ini ya Bapak Ibu. Di mana di bulan ini kita mengangkat tema mengenai the escalation of the trade war, di mana saya Dita sebagai MC pada siang hari ini yang akan memandu jalannya acara dan diskusi selama kurang lebih 90 menit ke depan. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas mengenai dinamika baru ya terhadap perdagangan global, khususnya antara Amerika dan juga China. Di mana saat ini kan sudah mulai terdapat de-escalation ataupun penurunan ya, terdapat kesepakatan baru mengenai penurunan tarif nih antara Amerika dan juga China. Di mana di siang hari ini kita nanti akan membahas mengenai bagaimana sih implikasinya terhadap prospek ekonomi baik di pasar saham maupun di pasar obligasi, di global maupun di domestik. Nah, pada siang hari ini Bapak Ibu sudah hadir dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Bapak Aryo Perbongso selaku Head of Fixed Income Research dari Sinama Sekuritas. Selamat siang Pak Aryo. Selamat siang, Mbak Tipta. Baik. Kemudian juga sudah hadir juga narasumber kita. Ada Bapak Iswan Helmi selaku Chief Ekonomi and Strategis dari Sinama Sekuritas. Selamat siang kepada Pak Iswan. Selamat siang, selamat siang. Baik, terima kasih ya Pak Iswan dan juga Pak Aryo atas kesediaan waktunya. Di mana nanti di sesi pertama Bapak Ibu, nanti kita akan mendengarkan ya sesi pemaparan materi dari Bapak Iswan Helmi yang nanti akan membahas mengenai outlook makro dan juga global dan akan dibahas lebih lanjut ya sebenarnya bagaimana sih dampak perjanjian dagang terbaru antara Amerika dan China, dampaknya terhadap Amerika sendiri, China, dan juga nanti akan dibahas bagaimana dampaknya secara domestik di Indonesia, khususnya di pasar saham gitu. Nah, kepada Bapak Iswan Helmi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Dita. Saya izin share screen. Oke, Ya, sudah sudah terlihat? ya, sudah terlihat aman. Oke, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah bergabung di siang hari ini. Mungkin kalau dibandingkan bulan lalu, mungkin eh, bulan ini lebih better ya katalisnya karena bulan lalu kita sempat melihat peluang bagaimana Amerika bisa masuk ke jurang resesi. Tapi memasuki bulan ini kita lihat bahwa semua itu udah berubah total dan nyaris bahwa eh, kita ngelihat bahwa Amerika ini mungkin sudah akan terlepas ya dari ancaman atau resiko resesi. Nah, mungkin kita coba lihat dulu dari apa yang sudah terjadi di tahun-tahun ini, di mana kita lihat bahwa uh, kondisinya bahwa Cina sudah deal dengan tarif sekitar 30%. Yang tinggal sekarang adalah dari Uni Eropa maupun negara-negara lain, ya, atau kita biasa sebutnya rest of the world. Dan kalau seandainya blended tarif, kalau kita bicara blended tarif saat ini, deal yang sudah terjadi dengan China kita anggap itu akan place on, artinya akan terus berlanjut. Kemudian dengan rest of the world saat ini kita coba asumsikan bahwa tarif mungkin akan diberlakukan 10%. Kenapa? Karena mengacu pada uh, trade war 1.0 waktu itu tarifnya cuma 3%. Artinya naik ke 10% pun itu sudah 3 kali lipat. Jadi kita kita melihat bahwa kemungkinan akan terjadi uh, deal seperti ini, dan kalau kita ambil secara secara total, maka overall kita ngelihat bahwa impact terhadap CPI itu mungkin tidak akan terlalu tinggi ya. Jadi kita lihat bahwa tahun ini mungkin uh, Amerika punya inflasi akan peak di sekitar 3,5% kalau seandainya ya, dengan catatan bahwa the rest of the world itu dikasih tarif 10%. Nah, rest of the world yang paling paling banyak negosiasi kalau kita lihat memang dari negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Laos, kemudian ada Sri Lanka, Myanmar, Bangladesh, Thailand, Taiwan, dan Indonesia ini yang punya tarif 30% atau artinya di atas dari China. Artinya kita lihat bahwa peluang-peluang deal dari beberapa negara tersebut harusnya cukup terbuka dalam kurun waktu paling tidak sampai tenggat awal Juli ya, sekitar 9 Juli. Jadi
Ya kemarin Uni Eropa itu dikasih tenggat sampai 9 Juli untuk kembali bernegosiasi. Dan kalau kita lihat memang kita coba digest kira-kira dengan tarif 30% terhadap China, impact-nya seperti apa ke Amerika. Dan kalau kita lihat channel pertama biasanya larinya ke inflasi dengan tarif 30%, impact dari China itu maksimal menurut kita cuma 50 basis point dari inflasi US. Artinya dikombinasikan dengan the rest of the world yang tadi kita asumsi bahwa tarif 10%, maka combined impact terhadap inflation ini cuman maksimal di angka satu percentage point atau 100 basis point. Artinya dengan base inflation sekitar 2,5, mungkin peaknya akan terjadi di 3,5. Itu dengan catatan kalau 60% pass through. Artinya kenaikan tarif 60% itu di pass through terhadap kenaikan harga dari sisi konsumen. Sedangkan kalau kita lihat kalau 40% itu cuma 3,1. Jadi kita lihat range-nya mungkin antara 3 sampai 3,5% untuk inflasi Amerika tahun ini. Kemudian GDP growth dengan tarif 30% sudah dipastikan bahwa Amerika akan lolos dari jurang resesi di mana pertumbuhannya bisa mencapai 1,5 sampai 1,6%. Jadi meskipun melambat, ini masih dikatakan masih cukup kuat. Kenapa? Karena arahnya masih antara 1,5 sampai 2%. Kemudian cerita berbeda kalau seandainya the rest of the world dikasih tarif seragam dengan Cina, yaitu 30%. Jadi kalau Cina 30%, rest of the world yang tadi kita asumsi di baseline kita 10%, itu diganti dengan 30%. Jadi 30% tarif to all imports of United States of America. Apa yang terjadi? Pertama, mungkin kalau kita lihat dari sisi GDP cukup aman, artinya Amerika tidak resesi. Kita lihat di sini simulasi kita growth mungkin akan flat di 1%. Tetapi yang jadi perhatian adalah inflasi mungkin bisa shot up di atas 4%. Nah, ini yang mungkin menjadi kunci kalau seandainya nanti di bulan Juli tiba-tiba negosiasi buntu terus kemudian Presiden Trump mengumumkan blanket tarif 30% to all United States import. Itu yang menurut kita yang paling memungkinkan ya kalau seandainya trade deal dari beberapa negara itu failed. Kalau seandainya kondisi seperti ini, maka eh, CPI peak mungkin di atas 4,5%, artinya peluang the Fed untuk melakukan cut rate akan tertutup di tahun ini. Jadi kita ngelihat bahwa Fed mungkin tidak akan melakukan further cut sampai kejelasan dari apa trade deals ini diumumkan. Dan kalau kita lihat tadi di awal kita sempat tunjukkan bahwa Fed ini masih dari median expectation ini tendensinya 2025 ini sekitar 4 sampai 4,4, artinya lower range-nya itu median projection di sekitar 4%, which is menurut kita masih ada peluang untuk melakukan 2 kali cut di tahun ini. Sedangkan kalau kita lihat jika 30% tarif terhadap the rest of the world diterapkan, maka kemungkinan tidak akan terjadi rate cut. Jadi ini semua balik lagi bahwa Fed akan bergantung terhadap bagaimana trade deals nanti. Makanya kita lihat mungkin paling cepat cut itu baru akan ada di Agustus atau September. Terus kemudian skenario Amerika saat ini seperti apa? Jadi kalau mungkin di bulan lalu sempat racing hard landing ya. Jadi asumsi atau katalis hard landing ini masih cukup dipertimbangkan tahun lalu. Beberapa house asing juga masih ngelihat bahwa bukan tahun lalu, bulan lalu itu 40% risiko resesi, tapi bulan ini kita lihat mungkin risiko resesi udah lebih rendah daripada itu, mungkin less than 30%, which is skenario kita untuk ekonomi Amerika 2025 itu adalah softish landing di mana kita lihat bahwa growth akan weaker, tetapi masih di sekitar 1%-an, kemudian inflation masih persisten di atas 3%, rate cut 2 kali kalau seandainya trade deal terjadi dengan the rest of the world, kemudian equity di Amerika mungkin masih bisa naik di atas 6.000 dan Indonesia juga masih bisa mengalami kenaikan paling tidak ke 7.500 ke atas. Itu kira-kira gambarannya dan mungkin yield 10-year USD mungkin akan decline di bawah 4% kalau seandainya trade deals terjadi, sedangkan 10-year yield Indonesia sudah di bawah 7% ya. Itu kira-kira gambaran mengenai simulasi deal perdagangan yang mungkin terjadi di dalam beberapa minggu lagi. Dan kalau kita lihat mungkin kita sedikit apa uh, dig out bagaimana ekonomi Cina akan terimpact dari tarif 30% tadi. Jadi kalau kita bicara
skenario awal waktu Liberation Day, post Liberation Day, Trump kasih tarif 145%, naik 245%, mungkin ekspor Cina ke Amerika turun 50%. Tapi saat ini kita melihat bahwa peluangnya mungkin ekspor Cina ke Amerika itu turun mungkin sekitar 10%. Artinya masih ada kemungkinan Cina masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 4%. Jadi baseline kita untuk ekonomi Cina saat ini antara 4 sampai 4,3%. Dan kalau kita lihat bagaimana impact terhadap Indonesia ini, kalau kita lihat kalkulasi kita masih sama bahwa setiap kali 1 percentage point penurunan ekonomi dari Cina ini akan berdampak sekitar 20 sampai 30 basis point terhadap ekonomi di Indonesia, which is ini semua depends on bagaimana commodity prices. Dan kalau kita lihat di bagian ini bahwa menurut kita saat ini lebih fair melihat bahwa commodity prices sudah bottom. Dengan bottomnya commodity prices, maka harusnya impact-nya itu bukan ada di higher range, tapi mungkin ada di antara 20 sampai 25 basis, which is harusnya di antara 4,8 sampai 4,9% GDP by statistical, harusnya Indonesia bisa tumbuh segitu kalau kita ngelihat base kita itu di angka 5%. Sedangkan mungkin yang perlu diperhatikan bahwa kalau kita breakdown, kita deep dive lagi ke ekonomi Indonesia di first quarter 2025 yang sudah keluar datanya, ini agak sedikit menarik di mana kita lihat bahwa sebenarnya domestic demand kita first quarter itu sangat lemah, cuma tumbuh 3,2%. 2024 itu tumbuh sepanjang tahun 4,3%, which is roughly similar dengan tahun 2023 di 4,2%. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa masyarakat maupun pelaku usaha di sektor real ini menjerit-jerit bahwa ekonomi sangat lemah di first quarter. Dan kalau kita lihat sebenarnya konsumsi masih cukup bertahan dengan kontribusi growth 2,6%, tapi government spending itu negatif di first quarter. Kemudian investment yang biasanya tumbuh di atas 1% kontribusinya, ini kontribusi cuma 0,7%. Jadi kelihatan sekali bahwa government spending dengan investment ini benar-benar membuat kita punya GDP itu terasa sangat lemah sekali. Sedangkan external balance masih positif di kuartal 1 kemarin, karena memang kita lihat bahwa ekspor itu masih membeludak karena beberapa negara itu mencoba untuk pumping up ekspor sebelum terjadinya trade war. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi non-market items, ini statistical discrepancy, terus NPH consumption dan macam-macam, dan inventories ya. Ini contribution ke growth itu 0,9%. Makanya kalau kita lihat, to be fair, kita nggak usah hitung non-market items. Jadi kita ambil core GDP, ya memang core GDP kita itu tumbuhnya cuma 4%. Bahkan 2023 itu masih bagus ya, core GDP kita 4,8, 2024 4,3, dan first quarter core GDP growth kita cuma 4%. Ini yang memang kita lihat mungkin sepanjang tahun ini prediksi kita core GDP-nya masih di angka 4%, dengan real GDP tumbuh di angka 4,7%. Sedangkan kalau untuk 2026 slowly baru akan balik mendekati 5%, dan ke depan baru akan naik hingga angka sekitar 6%. Nah, itu kira-kira gambaran mengenai ekonomi. Mungkin saya sedikit breakdown mengenai dari sisi government spending dulu ya, karena itu sangat krusial ya, karena kita lihat government spending itu cukup lemah di first quarter. Apakah ini masih akan berlanjut di quarter 2, 3, dan 4? Mungkin saya sedikit share dulu di sini dari sisi proyeksi state budget kita, di mana ini kita punya beberapa new assumption di bulan ini. Kenapa? Karena berkaca pada realisasi APBN yang mungkin sebelumnya itu target spending makan bergizi gratis MBG itu sekitar 170 triliun. Saat ini kita melihat bahwa chance-nya sangat kecil untuk pemerintah bisa spending sampai sebesar itu. Jadi kita lihat memang roll out dari pembangunan dapur umum itu masih tersendat. Artinya dengan kita berbicara dengan beberapa kontraktor yang SOE kontraktor itu, mereka mengatakan mungkin tender dapur umum itu sampai saat ini belum banyak. Jadi mereka ngelihat bahwa kemungkinan ini agak sedikit terdelay, kalaupun ada mungkin di semester 2. Jadi kita lihat memang secara 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 angka target untuk disburse MBG ke 40 juta siswa atau resipen itu mungkin tidak akan kejadian. Jadi kita slash 50%, kita potong 50%, di mana kita cuma menargetkan saat ini 20 juta penerima dengan budget 82 triliun. Artinya
10% dari apa yang kemarin dicanangkan oleh Pak Prabowo pada saat awal tahun. Sedangkan kita expect mungkin dengan kondisi seperti ini, artinya 20 juta penerima di tahun pertama, tahun kedua dilipat gandakan 20, 60, 80, maka di tahun 2028 ini kita bisa lihat bahwa apa namanya resipennya itu sudah mencapai 80 juta. Jadi harapan kita mungkin seperti itu, artinya tiap tahun pemerintah tetap membangun secara gradual, tidak langsung di tahun pertama langsung spending besar sampai 170 triliun. Jadi benar-benar gradual dan kita lihat ini asumsi yang lebih realistis, tapi kita belum cukup yakin juga dengan target 20 juta penerima. Kenapa? Karena sebagai contoh bahwa pembangunan dapur umum yang diinginkan oleh pemerintah sempat kemarin beberapa bulan yang lalu Pak AHY itu sempat menaikkan isu bahwa dapur umum bisa dibangun dengan modular yang dimiliki teknologi modular yang dibawa oleh Wijaya Karya Gedung. Tetapi ternyata sampai saat ini belum ada sama sekali tendernya. Jadi kita lihat memang kalau menggunakan pembangunan konvensional artinya itu butuh waktu mungkin 6 bulan sampai 9 bulan. Jadi untuk mengejar ini kita rasa mungkin 20 ini udah skenario paling optimis kita ya 20 juta penerima, sedangkan kalau untuk pesimis ya mungkin antara 5 sampai 10 juta penerima. Jadi kita lihat ini masih fluid, masih dinamis sekali. Maka dengan kondisi seperti ini kita lihat bahwa educational budget mungkin masih sesuai dengan APBN yang dicanangkan pemerintah Jokowi sebelumnya, yaitu 71 triliun untuk makan siang gratis, which is education budgetnya sekitar 300 triliun in total. Sedangkan infrastructure spending ini juga tetap berjalan dari sisi pengetatan budget, artinya dari 400-an triliun lebih mungkin tetap di 300 triliun, dan kita lihat mungkin kalau dari food security mungkin masih masih bisa ada upside. Terus kemudian dari social protection ini yang kita lihat bahwa dana social protection ini yang salah satunya nanti tanggal 5 Juni diumumkan itu ada penerimaan bansos lagi untuk 18 juta keluarga. Jadi kita harapkan bahwa social protection ini masih bisa menopang belanja pemerintah. Tetapi yang paling penting di sini adalah akan hilangnya non-tax revenue 70 triliun, artinya semua BUMN sekarang sudah direlokasi di bawah dana taraf, dividen tidak akan masuk ke dalam state budget posture, tetapi di bawahnya tetap dipotong 200 triliun untuk masuk ke seed capital untuk dana antara. Jadi kita lihat bahwa ini yang mungkin bisa membuat imbalance dari sisi state budget, karena yang masuk 200 triliun ke dana antara belum tentu di tahun ini juga diluncurkan terhadap proyek investasi di sektor real. Jadi kita lihat memang kondisinya seperti itu, dan secara overall impact-nya makanya kita lihat ke ke GDP kita, bahwa wajah GDP kita mungkin agak sedikit berubah di tahun ini, di mana kalau tahun lalu government spending itu bisa tumbuh 6,7%, 2025 kita proyeksi cuma tumbuh 0,5%. Harapan kita sebenarnya investasi itu bisa tumbuh dengan rate yang sama ya, dengan rate yang sama di angka 4%. Kenapa? Karena di first quarter itu investasi cuma tumbuh 2%. Kita harapkan mungkin ada akselerasi di semester 2 nanti ya, dengan bisa membawa investasi tumbuh 4%. Karena kalau kita pasang lagi 2%, maka ini pertumbuhan GDP bisa 4,6%. Jadi menurut kita target 4,7%, which is itu sejalan dengan IMF maupun World Bank, harusnya ini masih on track untuk bisa dicapai. Sedangkan tahun depan itu baru balik ke sekitaran 5%, dan on the long run target mungkin 6% di tahun 2025, dengan catatan bahwa investasi masih bisa tumbuh lebih besar ya. Jadi tahun-tahun mendatang naik 5%, 6%, 7%, 8%. Ini memang menurut kita ini udah yang paling optimis, karena dibandingkan dengan skenario pemerintah itu 2027 mereka menargetkan investasi itu tumbuh di atas 10%, which is will bring up the growth to 6% ke atas, 6 sampai 7%, which is menurut kita itu suatu hal yang masih belum bisa dikatakan realistik lah. Jadi kita masih butuh banyak sekali regulasi-regulasi untuk membuat investasi ke Indonesia itu naik, karena kita tahu kemarin kayak LG Chemical itu investasinya batal dan macam-macam. Jadi kita lihat ke depan PR masih banyak untuk investasi. Jadi kalau dikatakan optimistik,
kita cautiously optimistic, artinya tidak tidak purely over optimistic ya. Jadi kita lihat mungkin GDP mungkin akan tumbuh tapi akan lebih banyak bertahan magnetnya ke arah angka 5% ketimbang 6% di dalam 5 tahun mendatang. Itu kira-kira gambaran mengenai kita punya apa GDP. Terus kalau kita lihat lagi selain GDP mungkin yang faktor yang perlu kita perhatikan itu adalah harga komoditas. Kenapa? Karena ini akan sangat berpengaruh terhadap external balance. Dan kalau kita lihat pergerakan harga komoditas yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, terutama dari sisi batu bara, di first quarter ini memang dikejutkan dengan impor Cina yang tiba-tiba stagnan, belum terlihat recovery di bulan Maret. Terus kemudian dari sisi production memang first quarter itu biasanya China production, domestic production itu naik, tetapi seasonally itu biasanya di second quarter itu turun lagi dan normalizing flat sepanjang sisa tahun. Dan ini kelihatannya market pricing ini sehingga harga batu bara sudah mulai kembali recover ke sekitar 100-an, which is kami melihat ini sebuah pertanda bahwa for the next few months harusnya harga batu bara kembali lagi ke 110 ya. Jadi di kuartal 3 kita asumsi harga batu bara $110 per ton sebelum balik ke $120 per ton di kuartal 4, which is ini akan membuat rata-rata 2025 itu sekitar $110 per ton. Memang jauh lebih rendah ketimbang rata-rata 2024 itu $136 per ton. Sedangkan untuk CPO price ini terlihat bahwa new normal dari CPO price sekarang di atas $100 per ton, which is kita masih prediksi bahwa ini akan masih bertahan sampai third quarter maupun fourth quarter nanti, karena tahun ini tidak banyak disrupsi dari segi cuaca untuk CPO, sehingga harusnya harga masih cukup kuat. Sedangkan kalau kita lihat dari monthly trade balance, kita masih cukup yakin bahwa trade surplus di tahun 2025 akan roughly sama dengan rata-rata trade surplus di 2024, which is kalau kita lihat dari non commodity export ini di quarter satu kemarin ya, quarter satu yang ini itu jarang sekali itu di atas 40 miliar dolar ini, tapi ini karena faktor trade war dan pent up demand di apa pre pre tarif ini, ekspor ke non komoditi kita naik cukup tajam dan harusnya ini normalizing di quarter 2 dan sebelum balik lagi ke di atas 40 miliar dolar per quarter, eh, rata-rata 40 miliar dolar itu di quarter 3 dan quarter 4. Jadi kita ngelihat mungkin secara overall dari sisi trade ini tidak terlalu menjadi resiko untuk ekonomi Indonesia. Lebih banyak kita lihat resiko itu dari government spending maupun investment. Ini mungkin kira-kira gambaran mengenai kita punya current account. Jadi 2025 kita prediksi masih negatif minus 1,2% terhadap GDP, which is similar to what we saw in 2024. Jadi harusnya pressure terhadap rupiah ini tidak terlalu besar, karena kalau current account-nya mungkin melebar ke angka 1,5, kedua itu baru rupiah akan terpressure lagi. Tapi dengan kondisi seperti ini kita lihat bahwa mungkin pressure terhadap rupiah akan lebih cenderung melambat. Dan kalau kita lihat rupiah sudah tidak akan dihadapkan dengan maturity dari US dollar debt lagi ya, karena bulan Mei itu puncaknya 9 miliar dolar, bulan Januari itu 7 miliar dolar, habis itu nyaris tidak ada, artinya rupiah akan freely bertahan di sekitar 16 ribuan ya. Jadi kita lihat ini udah cukup bagus untuk sentimen terhadap rupiah. Terus kemudian kalau kita lihat dari sisi SRBI dan SBN ini flow-nya menarik untuk dicermati, karena kalau khusus untuk SRBI kita lihat bahwa Bank Indonesia saat ini fokusnya menghadapi maturity yang cukup besar dan outstanding mungkin tiap bulan akan turun sekitar 10-an triliun, karena kita lihat bahwa minat investor asing sekarang sudah mulai berkurang di SRBI, di mana bulan April kemarin itu net sell 22 triliun. Ini menandakan bahwa equity menjadi atraktif kembali. Jadi ketimbang mereka masuk ke SRBI, mereka lebih pilih mix antara equity dan SBN medium term. Jadi kita lihat di sini memang kalau dari sisi SBN foreign ini di bulan April mungkin belum terlalu banyak, tapi kalau di bulan Mei ini data per minggu kita udah lihat ada 2 minggu yang foreign masuk per minggunya 10 triliun. Jadi kita lihat harusnya di bulan Mei ini aksi beli foreign di SBN itu jauh lebih besar.
Sedangkan kalau kita lihat secara overall mungkin di bulan Maret kemarin dari sisi issuance ini net issuance sekitar 125 triliun dan Bank Indonesia masuk intervensi pasar obligasi 124 triliun juga. Kenapa? Karena banks itu melakukan sell yang cukup besar 60 triliun karena kalau kita lihat liquidity biasanya banks itu di akhir-akhir tutup buku kuarter dia untuk menjaga likuiditas LDR-nya baik itu biasanya dia melakukan tarik atau jual dari pasar SBN. Jadi kita lihat mungkin ke depan April Mei harusnya yield akan lebih stabil ya untuk SBN dan mungkin ke depan kita akan coba lihat policy outlook kita seperti apa untuk tahun ini di mana narasi sudah mulai berubah ya karena dengan adanya trade deals yang sudah mulai paling tidak banyak terlihat kita melihat bahwa mungkin dari sisi Fed rate ini kita masih melihat bahwa konsensus yang ekspektasi 2 kali cut ini masih bisa terjadi tahun ini ya dengan catatan di awal tadi bahwa China 30% tarif, rest of the world di lock di 10%. Dengan kondisi seperti itu kita lihat bahwa mungkin US 10-year yield mungkin sampai kuartal 3 ini masih stubborn di atas 4%. Jadi sentimen terhadap apa namanya inflasi karena biasanya kalau kita lihat inflasi mungkin baru mulai tick up setelah tarif diberlakukan. Jadi mungkin peaknya di third quarter atau early fourth quarter di angka 3,5%. Dan kalau kita lihat dengan US 10-year yield, kita prediksi mungkin akan sedikit di bawah 4% nanti di fourth quarter ya. Mungkin late fourth quarter itu turun di bawah 4%. Dengan kondisi seperti ini, yield spread terhadap Indonesia kalau kita kita ngelihat di sekitar 250-an itu harusnya kita punya yield itu ada peluang ke angka 6,5% ya di dalam second half nanti. Jadi mungkin di first half akan lebih stabil ya, second quarter lebih stabil di 6,8, 6,9. Tapi kalau misalnya BI deliver lagi another rate cut itu mungkin akan bisa membawa yield ke 6,6% dan 6,5. Jadi kita masih lihat bahwa dengan kondisi kayak gini BI masih punya peluang untuk cut rate sampai di level 5% tahun ini. Kenapa? Karena inflasi menurut kita akan peak di 2% untuk Indonesia ya. Paling banter 2,5%. Sehingga kita lihat mungkin harusnya BI masih bisa ada further cut dan cutnya akan lebih banyak dibandingkan the Fed karena pertama tadi pressure terhadap rupiah udah mulai uh, tidak begitu besar di sisa tahun ini. Itu mungkin kira-kira gambarannya mungkin dan kalau untuk 2026 kita lihat bahwa kemungkinan BI akan cut lagi 50 basis dengan asumsi inflasi tetap stabil di angka 2% dan rupiah ini mungkin rata-ratanya masih di 16.000 di sampai third quarter ya dan mungkin fourth quarter ada peluang ke 15.750. Itu mungkin kira-kira gambaran mengenai policy outlook dan mungkin kita bahas mengenai equity saat ini di mana kalau kita lihat sebelum kita bahas skenario IHSG, mungkin saya sedikit memperlihatkan foreign flow analysis di mana tadi kalau kita bahas debt market ini sejak bulan September ini nyaris tidak ada pergerakan yang signifikan ya. Artinya foreign sell, foreign buy, foreign sell di range yang cukup sempit. Jadi terlihat sekali bahwa berbeda dengan antara bulan Mei sampai bulan September 2024 waktu itu foreign masuk besar sekali masuk ke SRBI dan kita lihat ini setelah Oktober ya Oktober November itu flow-nya cukup flat dan ke depan sejauh tidak terjadi apa namanya negative surprise dari sisi makro kita rasa bahwa outflow dari debt market kita itu less likely jadi mungkin foreign akan tetap mempertahankan porsi atau exposure outstandingnya di saat-saat seperti ini. Jadi tidak akan nambah banyak, tidak akan jual banyak juga. Sedangkan untuk equity, kita sudah melewati 2 kuarter yang cukup buruk ya bagi equity market karena first quarter itu net sell 27,5 triliun, kemudian fourth quarter itu net sell 30 triliun, sedangkan second quarter quarter to date, jadi sampai di April Maret ini net sell itu cuman -2 dan kalau kita lihat bulan April itu net sell-nya 8 triliun, bulan Mei itu net buy 6 triliun. Jadi kita harapkan mungkin Juni akan ada further net buy lagi yang lebih besar sehingga paling tidak membawa indeks kita at least go back ke 7.500. Dan kalau kita lihat
foreign ketika mereka jual cukup besar itu membawa indeks sampai 6.500 kemarin, tetapi sorry ke 5.900 indeksnya bottomnya, tetapi mereka baru masuk ketika indeks itu sudah di atas 7.000 ya. Jadi foreign itu kalau tidak terjadi perubahan dari tatanan global, mereka tidak tidak melakukan transaksi yang cukup besar. Jadi yang menaikkan indeks dari 59 balik ke 7.000 itu purely karena lokal, foreign itu baru masuk di angka 7.000-an. Artinya dengan kondisi kayak gini harusnya dengan trade deals yang akan mulai banyak diumumkan untuk beberapa negara, harusnya foreign itu akan kembali masuk ke Indonesia punya market, dan mungkin bisa dilihat di bawah. Ini chart baru saya tarik tadi di bulan Mei sampai tanggal 27 kemarin, bahwa foreign sudah kembali masuk dengan total flow di GCI itu 6 triliun di bulan Mei, which is ini akan membawa quarter ini, kita yakin bahwa quarter ini mungkin plus bulan Juni ini akan positif flow, which is dari 6,1 triliun yang masuk di bulan Mei itu 5,5-nya itu lari ke big caps, which is eh, terkonsentrasi di 3 banks, itu di BRI, BCA, Mandiri, dan hanya tiga banks, BCA, BRI, dan Mandiri. BNI itu tidak ada flow. Astra itu net sale hampir 1 triliun, kemudian Telkom itu net sale juga sekitar 100 miliar. Jadi investor asing bisa dikatakan baru masuk ke Indonesia lagi di bulan Mei, dengan mereka baru membeli 3 saham ini. Jadi kita ngelihat bahwa peluang IHSG ke depan cukup menarik. Kenapa? Karena asing baru masuk di 7.000, artinya mereka bisa chase out lagi sampai IHSG 7.500, artinya kapan mereka profit taking, mungkin ketika IHSG mendekati 8.000. Jadi kita ngelihat bahwa skenario inilah yang membuat kita switch ke bull case skenario kita di angka 7.700 untuk GCI fair value for the next 12 month based on 13 kali PE, which is itu mendekati level 5-year mean. At the same time, kalau kita lihat di US, ini di rating dari S&P 500 punya apa? Punya PE band itu hanya mencapai di historical mean. Artinya dari +2 turun sampai historical mean, sekarang mulai recover balik ke +1 standar deviasi. Harusnya logikanya dia balik ke +2 standar deviasi di angka 30 kali PE, which is will translate sekitar 6.800 untuk apa namanya S&P 500 punya fair value next 12 month. Jadi untuk dua-dua market ini kita lihat bahwa akan cukup overweight untuk kedua-duanya, dan kita lihat beberapa beberapa global house itu sekarang udah start to upgrade emerging market equity dari tadinya neutral ke overweight ya. Jadi kita berharap bahwa aksi-aksi tersebut akan membawa kembali investor asing masuk ke bursa Indonesia. Itu kira-kira dari sisi equity, dan kalau untuk sahamnya mungkin ada beberapa saham yang kita lihat menarik di sini ya. Jadi kita coba untuk track beberapa saham, termasuk yang beberapa itu kita masuk ke dalam universe kita, dan ada beberapa yang memang menarik tetapi belum masuk di universe kita. Jadi kalau kita lihat ini revenue growth itu di y-axis, dan estimate PE itu di x-axis. Jadi terlihat sekali majority of the stocks di yang kita track ini, sekitar 20-an stok ini berada di range 10 sampai 20-an kali PE, dengan revenue growth expectation itu sekitar 10%, 5 sampai 10%. Jadi kita lihat ini yang memang kita melihat secara kuantitatif, harusnya ini suatu hal yang dipakai untuk logika, untuk apa namanya valuasi wajar dari sebuah perusahaan. Saya ambil contoh kayak misalnya Alfamart, AMRT ini dengan ekspektasi revenue growth 10%, ini market membayar PE di angka 45 kali. Sedangkan dengan growth profile yang sama, kita ambil yang sejenis itu dari Ace Hardware, dengan revenue growth expectation 10%, itu PE-nya hanya di angka hampir 10 kali. Artinya peluang menurut kita upside itu lebih banyak dari Ace Hardware. Jadi ini memang sebuah sebuah analogi untuk ngelihat valuasi wajarnya. Dan kalau kita lihat contoh kayak Hill, Hermina ini dibayar 40 kali memang karena growth-nya itu 15%, sedangkan Mika PI-nya 30 kali, growth 10%. Jadi memang hospital companies itu lebih dihargai lebih mahal, tetapi kalau kita lihat, kalau kita bandingkan secara secara overall, secara nationwide, ini memang ada masih banyak saham yang dengan revenue growth di atas 10%, tapi PI-nya lumayan
terdiskon, seperti contoh kayak Mapa, Cimory ini revenue growth itu bisa di atas 15%, tapi saat ini PI-nya untuk Mapa masih sekitar 20 kali, Cimory 25 kali. Jadi kita melihat consumer itu mungkin masih ada ya, masih ada pilihan di dua saham itu menurut kita. Karena kalau kita lihat pemain-pemain yang lain kayak ICBP, Kalbe itu growth itu single digit dan PI-nya juga sama sekitar 20-an kali. So we better pick the same price tapi punya potensi growth yang lebih lebih tinggi. Dan mungkin contoh yang lain itu kayak misalnya kita nggak cover cuman sempat menarik itu adalah saham Cleo. Ini apa namanya air mineral, mineral water, dan kita lihat memang kenapa dia dibayar 40 kali karena memang dia bisa deliver 25% revenue growth. At the other side of the quadrant ini ada saham Harta. Harta Dinata ini bisa deliver 25% revenue growth, tetapi memang kalau kita lihat dari sisi PE itu dia less than 10 times, tapi mungkin justifikasinya adalah net profit margin dia itu single digit. Cleo itu net profit margin hampir 20%-an. Jadi mungkin at least kita ngeliat mungkin company kayak Harta ini mungkin akan harusnya ya wajarnya di kuadran di antara 10 sampai 2 kali PE. Itu mungkin kira-kira gambarannya untuk melihat saham-saham yang kita track. Jadi kita coba pakai quantitative scoring dan kita faktorkan 60% bisnis aspek dan 40% valuation. Ini kita muncul dengan scoring seperti ini dan dari angka 1 sampai 4. Dan kalau kita lihat hanya beberapa saham yang mungkin muncul dengan skor yang di atas 3,5 karena menurut kita investable yang very strict itu di atas 3,5 skor, which is ini muncul BCA, BRI dan BRIS itu untuk banking dan financial sector, ada Bevin, kemudian ada Cimory, Mapa itu untuk consumer, kemudian ada yang agak sedikit apa namanya small cap ini ada di Mark dan Cleo. Cuman kalau kita lihat contoh kayak scoringnya, kalau kita lihat kayak Cleo ini scoring bisnis scoring 4,5 tapi valuation scoring 2,5. Jadi ini lebih banyak karena bisnis. Tapi kalau kita ngelihat dengan scoring valuasi yang di bawah 3 ini mungkin kita bisa ngasih discount terhadap dia punya apa namanya weight di portfolio. Jadi mungkin tidak akan terlalu besar kayak untuk Cleo dan Mark, tapi kita cukup yakin topik kita itu di BCA, Mandiri, BRIS, MAPA dan juga Cimory ya. Dan ini untuk non commodity companies ya, karena companies kita nggak bisa ngasih scoring fundamental yang kayak gini karena every quarter itu akan berubah. Jadi itu benar-benar based on analysis sense, dan kita lihat nanti apa namanya mungkin bulan depan nanti kita akan bahas mengenai pick kita di commodities. Itu mungkin kira-kira gambarannya, dan ini mungkin semacam investment plan. Dan kita ngeliat kayak BCA ini dengan kondisi kayak gini dia masih bisa deliver 10% revenue growth, dan kalau kita lihat if we use 20 to 22 times PE harusnya 2025 ini dia harganya 11.000, dan mungkin next 2 or 3 years itu bisa 15.000. Jadi consistently kita lihat bahwa the future potential dari BCA ini ada di 16% CAGR for the next up to 2030 ya. Jadi kita melihat kondisi seperti itu, dan saat ini upside itu 17% dari current price. Jadi masih ada lumayan gain kalau untuk bermain dalam jangka kurang dari 6 bulan. Yang menarik mungkin Mandiri ya, karena kita lihat Mandiri itu pernah di angka 7.500, which is 12,5 kali PI. Dengan kondisi saat ini harga masih sekitar 5 ribuan, harusnya nothing change with the growth profile, artinya masih bisa tumbuh sekitar 10%-an, net profit margin 40 dan dividend payout 60%. Harusnya dia bisa balik at least ke 7.000 sampai 8.000 di 10 sampai 12 kali PI. Upside still 60%, more than 50% ya. Untuk Mandiri, BRIS ini upside kita ngelihat bahwa 34% dengan kondisi target price kita itu sekitar 3.000, mendekati 4.000 lah. Karena dengan kondisi kayak gini kita ngelihat bahwa BRIS ini yang consistently bisa delivering more than 10% growth alongside BCA dengan PE yang mungkin sekitar hampir sama dengan PE BCA 2,20-an kali, which is itu bisa translate ke 3.900, dan future potential CAGR itu sekitar 20%. Bevin juga sama, jadi kita lihat memang ini mungkin lebih tidak stable sebenarnya growth-nya dibanding dengan apa perbankan, tapi kalau kita lihat
at least dia bisa deliver close to 10% growth, NPM juga bagus 30%, at least dia bisa balik ke 1.400, itu ada sekitar 60% upside. Tapi balik lagi bahwa dari sisi liquidity dan macam-macam, big banks masih lebih bagus, jadi apa weight-nya mungkin akan lebih besar. BV ini lebih sebagai addition untuk exposure di multi finance. Cimori dan Mapa ini our only two picks dari consumer sector ya, karena kita lihat bahwa companies like Kalbe, ICBP mungkin itu growth-nya dari sisi share price potential mungkin udah tinggal single digit ya. Jadi lebih baik cari yang punya konsisten revenue growth dan secara secara valuation wise itu masih lebih wajar. Terutama kayak Mapa ini menurut kita dengan asumsi 20 times PE, karena dia pernah diperdagangkan 25 kali PE tahun lalu, itu dia bisa balik ke 1.000-an ya. Jadi masih ada upside hampir 70%. Jadi Mapa ini our favorite dari sisi retail sectors. Itu mungkin dari aku, kita nggak sempat mungkin bahas per stocks. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan nanti mungkin I'm open, saya kembalikan ke Dita untuk dilanjutkan oleh Pak Aryo ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Isvan ya atas pemaparan materinya. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu pemaparannya, mulai dari dibahas secara global, makro, dan juga tadi juga udah ada spesifik per stock pick-nya gitu ya, disampaikan oleh Pak Isvan. Karena memang ada perubahan yang cukup signifikan nih di market outlook bulan sebelumnya, kita memang menyampaikan ada resiko resesi gitu, tapi ternyata di bulan ini ada penurunan, ada de-escalation, di mana ada penerapan tarif yang baru, jadi harapannya pun udah mulai ada optimisme begitu ya Pak ya, di equity. Nah, kita juga akan melihat ya update-nya. Tadi kan dari equity market, kita juga akan melihat update-nya Bapak Ibu di bond market. Apakah sama ada optimisme juga di market bonds? Kita akan membahas lebih lanjut dengan Bapak Aryo Perbongso yang sudah hadir nih di tengah-tengah kita. Ya, kepada Pak Aryo, mungkin langsung saja dipaparkan materinya. Silahkan ya Pak ya. Siap. Ini sudah terlihat untuk ininya, Masih loading di sana. Nah, ini masih sudah loading. Pak. Sudah Sudah. terlihat ya? Ya, sudah terlihat. Oke, ya selamat siang Bapak ya Ibu. Ya mungkin nanti saya sampaikan ini terkait dengan market update ya setelah adanya uh, terus trade war ya antara US dan Cina, dan mungkin beberapa hal yang ingin saya bahas itu adalah beberapa terkait market development. Itu yang pertama itu adalah terkait dengan pengumuman US GDP growth kemarin di bulan Maret itu sebenarnya negatif 0,3%, tapi walaupun sebenarnya negatif tetapi market expect kondisi ekonomi sebenarnya tetap resilience atau tidak resesi. Kenapa? Nanti akan disampaikan yang itu membuat ekspektasinya itu membuat Fed melakukan cut rate-nya itu menjadi 2 kali, dan yang kedua itu adalah mungkin terkait dengan adanya terus terkait antara US dengan Cina ya untuk trade war ya dengan masing-masing menurunkan tarifnya. Yang ketiga itu adalah adanya don Moody's yang menurunkan rating dari US sendiri dari triple A menjadi double A1, dan itu karena kondisi fiskal US sendiri, dan eh, dua kedepannya itu adalah terkait untuk kondisi domestik terkait budget balance yang surplus, serta juga BI yang menurunkan BI rate-nya ya menjadi 5,5%. Secara untuk outlook-nya kita melihat sih sebenarnya untuk terus ini sebenarnya cukup baik ya untuk kondisi kita. Cuma permasalahannya adalah kondisinya ini kan hanya 90 hari, jadi situasinya masih masih tidak pasti ya ke depannya, apalagi dengan adanya Moody's menurunkan rating dari US ya, dan itu bisa membuat mungkin baik untuk kita karena untuk emerging market karena membuat capital outflow dari US ke kita. Dan secara domestik eh, sentimennya cukup bagus ya karena terutama untuk bond karena adanya budget surplus untuk bulan April kemarin sebesar 4,3 triliun, dan Bank Indonesia pun juga sudah melakukan cut rate ya sebesar 5,5%. Jadi 5,5% dari 5,75 ya. Dan ini juga bisa membuat bond market rally ya nanti sampai nanti akhir tahun nanti, dan kita expect mungkin dengan adanya kondisi domestic market ini mungkin
di akhir tahun tuh bisa untuk SBN 10 tahun tuh bisa mencapai 6,71% ya untuk akhir tahunnya. Dan mungkin next ini terkait dengan ini adalah timeline untuk trade war ya antara Cina dan US. Di sini bisa kita lihat ya. Ini dari awal dari bulan April sampai sekarang 12 Mei mungkin yang terbaru itu adalah yang paling signifikan yang sudah mulai melunak itu adalah tanggal 23 24 April dan 12 Mei di mana tanggal 24 April tersebut Trump memberikan softish statement ya terhadap pers yang mengatakan bahwa mungkin eh, untuk trade war dengan China ini sebenarnya tidak selamanya juga ya dan tidak sustainable dan tanggal 12 Mei kemarin US dan China itu setuju untuk terus untuk trade war-nya selama 90 hari karena dengan US itu menurunkan tarifnya untuk Cina itu sebesar dari 145 jadi 30% dan Cina menurunkan tarifnya itu dari 125 jadi 10%. Yang mana sebenarnya kalau kita lihat memang sebenarnya US yang sebenarnya lebih berkepentingan ya untuk mendapatkan menurunkan tarif tersebut. Kenapa? Karena sebenarnya banyak manufaktur dari US tersebut itu yang membutuhkan bahan baku dari Cina. Yang itu sebenarnya sekitar 3%-nya ya dan itu kalau kita lihat di baliknya lagi sebenarnya Cina kebutuhan Cina untuk bahan baku dari US itu sebenarnya tidak sebesar US. Kalau US dari 3%, kalau Cina itu di bawah 1%. Jadi sebenarnya US yang sebenarnya lebih banyak membutuhkan bahan baku dari Cina sebenarnya. Dan di sini mungkin kita bahas satu-satu di mana kalau dan bagaimana dampaknya terhadap yield curve untuk US Treasury ya yieldnya di mana kalau dari statement dari Trump bahwa sebenarnya tanggal 23 April kemarin itu US itu open ya untuk melakukan trade asal fair dan tidak destruktif sedangkan untuk Besen juga mengatakan bahwa trade dengan Cina ini sebenarnya tidak sustainable jika dilakukan secara long run dan market menyambut baik hal tersebut terlihat bahwa dengan yield dari treasury yield itu turun sebesar 29 basis point dari 4,02% menjadi 3,72% ya. Dan itu mengindikasikan ekspektasi bahwa global trade war ini tensinya itu akan menurun. Nah, akan tetapi selanjutnya untuk dengan adanya pengumuman dari US growth, US GDP growth ini yang sebenarnya sempat terdampak juga ya dengan tarif itu di bulan Maret kemarin itu terbreakdown menjadi eh, minus 0,3% karena adanya impor ya cek impor di bisnis dan adanya customer yang stock up sebelum tarif Trump ini memberikan impact ya terhadap perekonomian serta adanya juga government spending yang turun juga karena adanya implementasi dari Doge sendiri dan dan akan tetapi market masih tetap expect bahwa sebenarnya pertumbuhan dari US ekonomi ini cukup akan tetap resilient. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari lebih dalam untuk US GDP ini sendiri, sebenarnya walaupun negatif, tetapi investmentnya itu meningkat sebesar 21,9% ya. Dan itu membuat market beraspek bahwa ini sebenarnya ekonominya mungkin lebih resilient, yang artinya mungkin eh, ekspektasi karena lebih resilient mungkin Fed tidak akan buru-buru nih untuk melakukan cut rate-nya dan itu terlihat bahwa untuk di tabel sebelah kanan bawah mungkin itu yang sebelumnya market expect untuk Fed untuk melakukan cut rate sebanyak 4 kali itu menjadi 2 kali di tahun 2025 dan yang awalnya itu akan melakukan cut rate itu di bulan Juni itu jadi mundur menjadi September dan itu juga diperkuat juga ya pada saat FOMC meeting tanggal 22 Mei kemarin kan eh, Fed juga maintain ya Fed rate itu menjadi 4,5%, tetapi mereka juga masih menyatakan bahwa sebenarnya
kondisi dari yang terbaru ini sebenarnya lumayan struktural ya karena kan dari tarif ya dan itu membuat agak mereka untuk menjaga inflasi itu cukup kompleks ya dan walaupun mereka juga mengatakan bahwa akan fokus dan komit terkait dengan target mereka untuk inflasi di 2%. Nah, impactnya apa terkait dengan GDP ini? Kalau kita lihat dengan GDP ini malah menaikkan yield dari US Treasury 10 tahun tuh menjadi dari 4,16 menjadi 4,47% ya yang mana cukup tinggi juga. Kenapa? Ya tadi saya katakan bahwa mereka membuat ekspektasi market untuk mendefer Fed cut rate yang sebelumnya 4 kali menjadi 2 kali. Dan selanjutnya juga terkait dengan terus ya adanya terus ini yang sebenarnya itu bagus ya untuk apa namanya untuk global trade war tension gitu. Cuma ternyata karena itu sebenarnya terlihat untuk market bond itu membuat yield dari treasury itu malah menjadi meningkat ya menjadi sekitar 4,5%. Kenapa? Jadi ya ini malah memperkuat bahwa kondisi perekonomian US itu menjadi lebih eh, resilience ya dengan turunnya tarif dari US terhadap barang-barang Cina itu dari 140 menjadi 30% dan Cina juga vice versa ya dari 125 jadi 10%. Itu membuat yang proyeksi ekonomi yang sebelumnya ke depan itu menjadi mungkin lebih buruk menjadi istilahnya menjadi ya lebih baik lah dan itu membuat oh oke Fed kalau seperti itu tidak perlu untuk melakukan cut rate lebih cepat. Mereka masih menunggu eh, bagaimana sih dampak dari tarif dan melihat dulu nanti bagaimana ke depannya bagaimana dampak inflasinya gitu jika nanti eh, bermasalah atau gimana mungkin mereka bisa eh, turun juga ya mungkin dengan ekspektasi di September nanti ya mungkin kemungkinannya ya untuk kedepannya. Jadi maksudnya itu adalah justru dengan kondisi US ekonomi ini yang masih sedang baik-baik saja, ya Fed saat ini sedang menunggu data saja sih. Apakah dan tidak perlu untuk menurunkan Fed rate-nya itu cepat-cepat ya karena tidak terjadi resesi seperti itu. Dan sebenarnya yang jadi permasalahan tuh mungkin adalah terkait dengan fiskalnya ya untuk US sendiri karena kalau national debt-nya itu sebenarnya sudah mencapai 36,2 triliun yang melebihi sebenarnya batas 36,1 triliun yang ditetapkan oleh Kongres ya. Akan tetapi saat itu tuh sebenarnya saat ini masih bertahan. Kenapa? Karena adanya accounting treatment yang dilakukan oleh Treasury yang disebutnya extraordinary measures ya untuk menghindari kejadian default ya. Dan dipraktiskan ini treatment ini tuh hanya bisa berlaku sampai bulan Agustus ya. Kecuali kalau misalnya nanti dari Kongres sudah menyetujui limit baru untuk US. Tetapi kondisinya adalah dengan kondisi fiskal US yang sekarang pun sebenarnya Moody's sudah mendowngrade ya untuk kredit rating dari US sendiri dari triple M jadi double A1 dan itu eh, karena adanya kemungkinan meningkatnya borrowing cost untuk US maksudnya. Dan untuk kedepannya pun juga bisa diprediksikan akan ada addition sekitar 5,7 triliun ya yang sebenarnya sudah dimasukkan dalam proyeksi Moody's tadi. Dan reaksi dari market pun juga menjadi tidak terlalu baik ya terlihat dah bahwa yield dari US Treasury 10 year ini menjadi meningkat sebanyak 7 bips ya yang mana itu merefleksikan terkait concern dari investor terhadap US fiskal dari US sendiri seperti itu. Dan di sini kalau kita lihat sebenarnya summary-nya ya di mana kalau kita lihat tanggal 23 April pada saat Trump dan Biden itu memberikan sinyal eh, bahwa akan ada softer tariff approach terhadap Cina itu membuat yield-nya cukup turun ya signifikan. Akan tapi dengan adanya US GDP itu menjadi meningkat pengumumannya dan eh, dengan adanya terus dari dengan Cina malah juga menjadi meningkat juga sempat meningkat juga walaupun dampaknya tidak terlalu lama juga ya
kemudian pada saat Moody's mendowngrade itu yieldnya itu menjadi meningkat ya untuk 10 year, dan kalau secara across tenor terlihat bahwa sebenarnya untuk treasury yieldnya itu menjadi meningkat sekitar 20 bips ya untuk jangka pendeknya. Nah, bagaimana dengan domestik? Mungkin kalau domestik ada sentimen-sentimen yang sebenarnya malah kebalikan dengan US, itu jadinya positif, yaitu terkait dengan budget surplus ya di bulan April. Gimana kalau kita lihat sebenarnya revenue di bulan April sendiri ini yang sebelumnya itu negatif 16,8% secara year on year itu menjadi turun jadi 12,4% ya. Karena itu menunjukkan adanya tren yang meningkat terkait aktivitas ekonomi ya. Walaupun adanya kondisi eksternal shock dari tarif tersebut yang tarif yang saat ini berlaku ya. Terus yang kedua, kalau kita lihat government spendingnya pun sebesar 806,2 triliun untuk 4 bulan di tahun 2025 ini ya, meningkat hanya sebesar 186 triliun yang menunjukkan bahwa sebenarnya eh, bad- APBN ini berfungsi optimal untuk mensupport program-program prioritas pemerintah. Dan dengan adanya eh, apa namanya spending yang sebenarnya tidak terlalu banyak ya dibandingkan tahun lalu, itu membuat APBN itu menjadi mencatatkan surplus sebesar 4,3 triliun, yang mana itu berita baik untuk bond, karena 3 bulan sebelumnya itu budget itu defisit ya dari Januari sampai Maret. Dan kalau kita lihat pun sebenarnya walaupun budget financing di 4 bulan pertama itu mencapai 279, tetapi secara salnya untuk bulan April itu mencapai 283 triliun atau meningkat sebesar 137 triliun ya. Yang mana kalau kita coba cek hitung untuk cash yang dipegang oleh pemerintah saat ini tuh lumayan cukup banyak, itu di sekitar di atas 6 650 atau bisa sampai ya sekitar 650-an triliun ya untuk cash yang dipegang oleh pemerintah. Dan selanjutnya adalah ini mungkin update terkait dengan gross bond supply ya. Itu bahwa di per bulan tanggal 20 Mei tahun 2025 bahwa pemerintah sudah menerbitkan sebesar 36,5% atau sekitar 522 triliun dari total budgetnya itu sebesar 1.429,5. Atau kalau berdasarkan proyeksi kami kan kami proyeksikan bahwa gross bond supply-nya mungkin tidak mencapai 1,429 triliun, tapi hanya baru mencapai 1.353 triliun. Itu berarti pencapaian 522 triliun itu baru mencapai 37,5% ya berdasarkan proyeksi kami. Dan selanjutnya ini mungkin terkait untuk kemarin ya, bahwa BI melakukan cut rate sebanyak 25 basis point dari 5,75 menjadi 5,5%, di mana sebenarnya ada 3 hal yang membuat BI yakin untuk melakukan cut rate. Yang pertama, kondisi global yang eh, cukup kondusif karena uncertainty-nya itu cukup baik karena adanya terus antara US dengan Cina ya. Jadi eh, tensi globalnya itu menurun. Dan selanjutnya juga untuk kondisi inflasi dari Indonesia pun juga cukup terjaga ya. Itu mencapai 1,95% ya. Eh, dan rupiah, karena kondisi dari globalnya itu sudah cukup kondisif, itu membuat rupiah dan itu menjadi lumayan stabil, yang mana itu dibantu oleh eh, intervention itu melalui spot, pasar NDF dan secondary market bond ya. Ya, itu untuk membuat rupiah menjadi lebih stabil dan menarik adanya capital inflow ya dari luar. Dan eh, untuk ya ini sekedar summary dan bagaimana
kondisi dari budget balance surplus ini itu tuh membuat sebenarnya eh, untuk apa namanya untuk lelang dari pemerintah itu sangat membantu ya. Jadi kalau kita tahu pada tanggal 20 kemarin pada saat pemerintah menyampaikan pengumuman bahwa budget balance ini surplus menjadi 4,3 triliun dan selanjutnya pada saat lelang SBN itu membuat bidnya itu menjadi cukup tinggi sebesar 108,3 triliun yang mana itu merupakan ketiga tertinggi sepanjang sejarah ya. Dan itu membuat bid to covernya itu menjadi 3,8 kali yang mana sebelum itu rata-rata di kisaran 2 kali. Dan itu membuat istilahnya terlihat bahwa dengan adanya pengumuman sentimen surplus ini membuat investor-investor menjadi berburu terkait dengan SBN ini. Dan selanjutnya dengan adanya cut rate dari Bank Indonesia ini itu juga membuat yieldnya itu juga eh, menjadi menurun juga ya. Itu menjadi 6,82% dan itu kalau kita lihat ya, jadi SBN untuk cross all tenors itu menjadinya turun terutama untuk short tenor itu lumayan cukup tinggi sekitar 40 basis point di mana banyak terlihat bahwa likuiditas itu masuk ke SBN untuk yang short tenor ini dan di mana kalau kita lihat spread yield saat ini dengan kondisi US sekarang itu terlihat bahwa yieldnya US Treasury itu menjadi meningkat sedangkan untuk yield dari SBN itu menurun ya karena adanya good good sentimen tersebut ya. Jadi itu semakin memendek yang rata-rata biasanya sekitar 250 sampai 240 bips spread yieldnya itu menjadi turun menjadi 231% ya untuk kondisi yang sekarang. Dan ini mungkin update terkait corporate bond dan sukuk. Mungkin di sini kita lihat bahwa sebenarnya untuk corporate bond ini penerbitannya ini sebenarnya lumayan balance, di mana kalau kita lihat eh, untuk secara year to date untuk di bulan April itu issuance itu 43,9 tapi untuk maturity-nya itu bisa mengcover 41 triliun ya. Jadi eh, untuk selisihnya itu hanya sekitar 2,9 triliun saja gitu untuk new issuance dan untuk sukuknya sebenarnya ini terdapat penerbitan yang cukup tinggi ya di bulan selama 4 bulan tahun 2025 ini ya, di mana sebenarnya paling tinggi itu di bulan Maret 6,7, sedangkan di bulan April ini sebenarnya antara issuance dengan maturity masih lumayan balance, tetapi karena adanya penerbitan yang cukup tinggi di bulan Maret ini membuat suku issuance itu lebih tinggi dibandingkan tahun lalu serta maturity-nya. Dan kalau kita lihat bagaimana sih dengan spread yield antara corporate bond untuk rating triple A, double A, dan single A dengan government bond, di mana kalau kita lihat karena adanya easing trade war tension ini, itu membuat spread yieldnya itu menjadi lebih eh, narrowing ya, narrowing untuk triple A, double A, dan single A ya. Jadi artinya mereka likuiditas semua artinya sudah masuk ke corporate bond untuk yang rating triple A, double A, atau single A yang artinya mereka eh, sudah mulai masuk nih untuk ke corporate bond untuk investor di bulan April kemarin. Dan selanjutnya adalah terkait dengan fair yield ya untuk government bond dan corporate bond, di mana kalau kita lihat ya sebenarnya untuk yield sekarang ini untuk 6,85 nih sebenarnya sudah sesuai dengan trajektorinya dengan base kami di mana kami memprediksikan untuk fair yield di akhir tahun itu sekitar 6,71% ya untuk akhir tahun. Jadi kemungkinan di akhir tahun kami memprediksikan yieldnya 6,71% dan untuk yield untuk rating triple A, nah di sini kami memprediksikan bahwa mungkin selama sisa tahun ini akan ada banyak likuiditas yang masuk ke bond-bond yang triple A ya, di mana ini terlihat bahwa dengan banyaknya masuk likuiditas ini membuat yield dari triple A-nya itu menjadi turun
yang sebelumnya di kuartal 1 itu 7,19 itu menjadi 6,93% ya. Sedangkan untuk yang di double E dan single E ini mungkin lumayan stagnan dan lumayan volatile untuk yieldnya, sehingga apa namanya, jadi karena likuiditasnya itu lebih masuknya ke rating yang triple E. Dan next ini adalah sebenarnya beberapa pipeline corporate bond issuance yang kami coba rangkum, di mana untuk sampai first half tahun 2025 ini masih ada pipeline sebesar 13,8 triliun yang akan diterbitkan ya sampai eh, Juni nanti ya, Juni tahun 2025. Dan untuk untuk Sinarmas Sekuritas saat ini juga sedang mempersiapkan ada sekitar 4 bond dan 1 sukuk, yang mana itu sektornya itu kalau kita lihat ada di consumer goods, energi, finansial, dan healthcare yang nanti akan isu di second quarter tahun 2025 ya. Tapi kami masih belum bisa menyebutkan namanya karena masih eh, konfidensial. Tapi mungkin nantikan saja, nanti kami akan melakukan IPO untuk beberapa bond tersebut ya. Oke, itu saja kalau dari saya. Terima kasih. Dan mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Dipta ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Aryo Prabowo ya atas pemaparan materinya. Bapak Ibu, jadi kita sudah mendengarkan nih dua pemaparan dari dua narasumber kita. Pak Isvan Helmi tadi membahas mengenai strategis ekonomis dan juga terlebih mengenai equity market ya. Dan tadi juga sudah dibahas secara komprehensif juga nih oleh Pak Arya Perbongso terkait dengan bond market. Nah, saat ini kita masuk ke sesi Q&A, Bapak Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan, silahkan chat di kolom komentar ya. Atau boleh juga masuk ke sesi Q&A. Jadi ada bisa tombol Q&A. Ini sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan. Tapi mungkin sebelumnya saya juga pengen menanyakan beberapa hal nih untuk Pak Isvan dan juga Pak Aryo ya. Dan termasuk juga mungkin akan summary sedikit Bapak Ibu. Jadi tadi sudah dibahas secara komprehensif. Di awal sesi tadi Pak Iswan membahas mengenai equity market dan juga bagaimana sih current condition dari trade war antara Amerika dan juga China yang sudah mulai ada pelunakan ya atau de-escalation sesuai dengan tema kita pada bulan ini. Memang ada perubahan yang cukup signifikan ya. Di bulan kemarin kita memang memproyeksikan akan ada resesinya, resikonya besar, tapi ternyata di bulan ini cukup dinamis ya. Kita melihat ada de-escalation, jadi mulai ada pelandaian gitu. Nah, tadi juga udah disampaikan beberapa stock pick juga dari Pak Iswan, khususnya yang banking. Kemudian dari bond market pun tadi juga sudah disampaikan ya terkait dengan bonds yang sekarang banyak larinya ke sana dan khususnya untuk bonds-bonds yang tenornya jangka pendek begitu. Nah, eh, mungkin salah satu yang mungkin saya pengen bahas ya Pak ya untuk diskusi salah satunya untuk sore hari ini sebelum kita masuk ke sesi Q&A. Tadi kan sempat disampaikan ya oleh Pak Iswan dan tadi juga saya kalau dari Pak Aryo pun juga cukup sepakat bahwasannya memang masih ada peluang penurunan suku bunga nih hingga akhir tahun ini dan bahkan tadi disebutkan juga nih oleh Pak Iswan BI itu punya ruang yang lebih besar ya dibandingkan dengan The Fed. Jadi kalau kita lihat ketika ada cut rate tentunya kalau dari sisi equity saham-saham banking tentunya akan memiliki sentimen yang cukup diuntungkan juga karena akan mempengaruhi dari cost of fund dan juga kreditnya bisa lebih agresif begitu ya. Nah, kalau dari Pak Iswan sendiri memandangnya bagaimana? Apakah memang dengan penurunan suku bunga ini akan menjadi sentimen yang cukup nih untuk para investor akhirnya bisa masuk ke saham-saham banking yang sebenarnya kalau kita lihat pun momentumnya sekarang sudah ada beberapa yang rebound ya. Dari kemarin sempat downtrend, nah sekarang udah mulai ada momentum rebound. Apakah momentum ini masih bisa termaintain sampai akhir tahun gitu Pak? Investor-investor itu bisa masuk ke Ya, pasar saham kita gitu. Kalau Pak Iswan sendiri memandangnya bagaimana? ya, kalau kita lihat sih memang BI rate prediksi kita mungkin semester 2 akan ada penurunan lagi ya. Jadi ada cut rate lagi dan kita lihat memang saham banking menurut kita saat ini udah level yang cukup aman. Artinya kayak tadi kita jelasin bahwa Mandiri itu upside masih besar banget.
BCA masih ada upside meskipun lebih ke jangka panjang, tapi kalau kita lihat selama second quarter, third quarter itu tidak ada negative surprise dari sisi dia punya laporan keuangan, artinya NPL itu nggak naik, terus nggak ada credit cost yang suddenly jump, rasanya katalis untuk banking stock kita rally di semester 2 itu sangat terbuka lebar sekali. Jadi kita lihat masih belum telat untuk investor yang belum masuk ke saham-saham perbankan. Jadi kita masih melihat potensial upside potensial masih cukup besar di saham-saham perbankan. Oke, ya baik. Berarti masih ada momentum ya Pak ya? Mungkin nih Masih, reboundnya mulai nih, jadi masih. masih ada momentum. Oke. Kalau dari sisi bond market sendiri, apakah ada yang insight baru nih dari Pak Aryo? Dengan tadi kan sepakat ya bahwasanya memang akan ada cut rate. Apakah ada insight lebih nih terkait dengan bond market dari Pak Aryo? Mungkin insight lebihnya mungkin sebenarnya lebih ini ya, apa namanya, untuk BI memang secara statementnya pun sebenarnya mereka lebih menunggu kondisi di US sebenarnya, Hmm. di US untuk eh, karena kan ekspektasi market itu akan ada cut rate untuk Fed itu sekitar bulan September. Jadi ya mungkin selama mungkin kondisi dari rupiahnya cukup baik dan em, apa namanya, trade balance kita juga mungkin masih bagus, ya ya itu bisa memungkinkan untuk bisa melakukan cut rate ya mungkin bisa sekitar tadi seperti Pak Iswan katakan bisa tiga, ya 3 4 kali seperti itu. Tapi mungkin jadinya ini adalah sebenarnya untuk flow dari US, kan tadi saya katakan bahwa banyaknya sentimen dari pasar bond US itu membuat kondisinya itu menjadi beralih ya dari flow-nya itu dari US ke emerging market, dan itu juga salah satunya mungkin yang bisa kita lihat sebenarnya di kalau nggak salah itu di Jepang juga ya. Itu juga nanti kalau mungkin bisa dilihat juga nanti kondisinya itu juga menjasa menjadi perhatian, dan mereka misalnya merotasi ya antara US ke ke Jepang juga ya. Jadi mungkin pasar Jepang mungkin juga harus diperhatikan juga sih untuk kedepannya seperti itu sih. Oke. eh ini kita mulai akan masuk ke Q&A nih. Kebetulan ada dua pertanyaan. Dua-duanya anonimus nih, Pak. Kita dari, mungkin tadi menyambung sedikit, tadi sempat dibahas juga tentang nilai tukar dan neraca perdagangan. Jadi kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Jadi ada dua pertanyaan dari anonymous attendant. Yang pertama, dampak strategis dari deeskalasi perang dagang ini terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan global ini seperti apa gitu. Tadi mungkin sudah dijelaskan secara komprehensif ya. Mungkin bolehlah kalau secara singkatnya tuh apa yang dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan apa mungkin yang harus dilakukan oleh investor baik di equity dan juga bond market. Kemudian yang kedua juga terkait dengan deeskalasi ini eh, gimana mempengaruhi ekspektasi nilai tukar dan juga neraca perdagangan yang ada di Indonesia nih Pak. Mungkin mulai dari Pak Aryo dulu, tadi sempat menyambung nih ada terkait dengan nilai tukar dan neraca perdagangan. Oke, terima kasih Mbak Tipta. Jadi mungkin dampak strategisnya ya sebenarnya straightforward sih. Kalau dampak eskalasi dari perang dagang ini kan secara otomatis membuat kondisi ekonomi dari Cina dan US ini kan istilahnya membaik ya. Membaik, dan ekonomi Indonesia itu sebenarnya lebih banyak bergantung terhadap Cina daripada US, karena porsi dari trade balance dari ke US itu hanya sekitar 2% saja di GDP kita. Jadi lebih banyak ke Cina daripada ke US sebenarnya. Dan dengan Cina istilahnya sudah bisa mendapatkan tarif yang lebih murah dari US, ekonomi mereka di sana juga jalan, jadi ekspor kita ke sana pun juga menjadi lebih baik juga ya untuk kedepannya, dan itu membuat pertumbuhan growth untuk ekspor kita jadi lebih lebih baik yang untuk menopang kondisi karena adanya eh, realokasi yang tadi disampaikan oleh Pak Isvan itu. Kondisi pertumbuhan ekonomi kita kan saat ini agak kurang untuk government spendingnya, jadi mungkin dengan dari sisi ekspor jadi bisa eh, lebih menguat ya seperti itu. Dan ekspektasi dari nilai tukar rupiah untuk kedepannya dengan deeskalasi ini sebenarnya
membuat ya kondisi sepertinya sudah terlihat sekarang rupiahnya jadi makin menguat ya. Eh, di mana kan terakhir bisa mungkin bisa mencapai bottomnya bisa mencapai 15.900-an ya nanti ya. Dan itu karena kan kondisinya adalah untuk di US kondisinya sekarang tidak baik-baik saja. Jadi memang capitalnya atau fund flow-nya itu pindah dari US ke emerging market. Dan untuk neraca perdagangan Indonesia pun sebenarnya dengan eskalasi ini ya sebenarnya tergantung terkait nanti eh, apa ya kalau misalnya ke US mungkin tergantung terkait untuk negosiasinya nanti di bulan Juli ya kan kita masih ada sekitar 60 60 hari dari bulan April ya jadi mungkin sekitar bulan Juli itu nanti sorry di bulan bulan awal Mei ya Mei itu jadi sekitar bulan Juli dan itu eh, bagaimana negosiasinya dengan pemerintah US, tapi dengan kondisi terus antara 90 hari tadi yang tadi saya sebutkan, itu bisa membuat ekspor kita ke Cina itu menjadi mungkin bisa menjadi lebih masif lagi ya. Karena untuk mensupport apa namanya eh, kegiatan perekonomian di sana ya. Jadi bisa membuat neraca perdagangan kita menjadi lebih bagus ya karena ditopang oleh ekspor ke Cina. Itu saja kalau dari saya. Oke, kalau dari Pak Isan mungkin ada insight, mungkin straightforward aja ya tadi udah dibahas secara komprehensif, straightforward terkait dampak strategisnya deeskalasi ini terhadap ekonomi Indonesia, global, dan juga ekspektasi nilai tukar rupiah dan juga neraca perdagangan. Ya, kalau mungkin sedikit mengingat apa yang sudah kita bahas tadi, yang pasti dengan deeskalasi yang terjadi, sebenarnya Indonesia ini diuntungkan karena pertama kalau 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 kita lihat artinya ekonomi China masih tumbuh di atas 4%. Artinya kalau ekonomi China masih tumbuh di 4%, resiko terhadap perlemahan lebih dalam ekonomi Indonesia itu bisa dikatakan less likely. Artinya eh, purely Indonesia ini akan berkutat dengan domestic demand. Gimana caranya supaya domestic demand itu bisa recover dari yang sekarang cuma tumbuh flat 4% secara total, 3 atau 4% tadi saya lupa, itu harus bisa balik ke mendekati 5%. Jadi memang PR paling banyak besar di pemerintah sekarang. Pemerintah Pak Prabowo gimana supaya bisa membuat stimulus-stimulus supaya ekonomi itu bisa berputar lebih kencang lagi. Kalau dari sisi global kita rasa itu on another side itu udah contain terhadap ekonomi Indonesia. Dan kalau dari sisi trade balance mungkin kita lihat mungkin ketika China growth-nya itu masih bagus artinya kita bisa ship coal kemudian CPO dengan jumlah yang cukup besar ke negara Cina dan beberapa negara lain karena kita lihat dengan deeskalasi trade war artinya global slowdown itu mungkin tidak akan terjadi secara masif artinya demand terhadap kita punya komoditi masih cukup tinggi sehingga external balance kita kontribusi terhadap GDP masih positif dan kita ngelihat bahwa dengan trade surplus yang masih mendekati angka 3 miliar dolar per bulan untuk rata-rata tahun ini kita rasa bahwa ini penopang utama bahwa karena account defisit kita tidak akan melebar lebih jauh artinya balik lagi untuk rupiah itu akan lebih sangat suportif sekali sehingga kita masih melihat bahwa rupiah akan cukup lama di sekitar 16.000 dan punya potensi untuk turun di bawah 16.000 nanti menjelang akhir tahun. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Iswan dan Pak Aryo atas jawabannya. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, kita akan beralih ke pertanyaan kedua nih, Pak. Mungkin sedikit juga ya kita mengerucut. Kan tadi kita membahas mengenai makronya, suku bunga, nilai tukar, dan juga neraca perdagangan. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Anonymous Attendance. Jadi, izin bertanya nih dengan kondisi saat ini, baik di obligasi dan mungkin equity juga ya, dan global, sebenarnya sektor mana sih Pak yang paling diuntungkan gitu? Terlebih mungkin dari sisi equity ya, tadi sempat dibahas juga banking yang banyak jadi topik, tapi apakah ada sektor lain yang mungkin bisa kita pantau ya di tengah-tengah keadaan ekonomi saat ini gitu? Oke, jadi kalau kita lihat sebenarnya sektor yang paling menarik saat ini, pertama yang pasti tadi kan kita lihat bahwa banking itu masih punya upside yang cukup besar ya. Jadi kita lihat selain banking, consumer kalau kita bicara consumer mungkin kita lebih prefer ke arah discretionary karena kalau kita lihat staples itu benar-benar akan
berpengaruh terhadap konsumsi grassroots, dan kita lihat memang beberapa emiten kayak Sido terus Unilever itu udah jelek sekali untuk dari sisi revenue growth-nya. Jadi secara sektor memang kita lebih prefer ke retail, dan retail itu pun lebih ke high end retail, artinya bukan mass market retail yang sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan mungkin sektor-sektor yang lain yang menarik mungkin lebih ke arah komoditi sektor. Ada dari kita ada beberapa topik dari sisi komoditis itu ada kayak ESA. Terus kemudian ada El Nusa juga, dan juga Plantation ada STA. Jadi memang dari sektor-sektor komoditis menurut kita ini masih masih punya potensi yang menarik. Cuman kita nggak bisa bahas di sesi ini. Nanti bulan depan mungkin kita akan ada sesi untuk commodity market. Oke, siap. Berarti tadi bisa banking, retail, dan juga komoditi yang mungkin bisa diperhatikan ya. Tapi nanti untuk deep dive-nya Bapak Ibu, nanti kita akan bahas mungkin jadi next tema untuk di bulan depan. Jadi mungkin pastikan juga Bapak Ibu mengikuti ya monthly market outlook untuk di bulan depan. Dari Pak Aryo, apakah ada tambahan untuk pertanyaan yang terakhir? Oke, Mbak Dipta, terima kasih kalau untuk kondisi pasar obligasi ya, terutama mungkin corporate bond dan sukuk ya. Jadi dengan kondisi obligasi saat ini, di mana kan sebenarnya sentimennya itu positif ya, surplus dan BI rate itu membuat yield acuan kita untuk SBN itu jadi turun kan, tadi yang tadi saya sudah sampaikan. Itu ya tentu selain sektor perbankan pastinya itu yang terdampak itu adalah sektor multifinance ya. Dimana kan kalau kita tahu sektor multifinance itu sumber source of fund-nya itu adalah selain dari equity, mereka juga mengandalkan dari sektor apa namanya eh, dari bond ya, dari bond, dari debt market, artinya jadi dengan adanya sentimen positif ini bisa menurunkan yield acuan yang artinya bisa menurunkan interest cost-nya mereka untuk multi-finance yang artinya juga bisa membuat meningkatkan margin mereka untuk multi-finance tersebut. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih Mbak Tipta. Oke, baik. Terima kasih Pak Aryo ya atas tambahan insight-nya. Bapak Ibu, ini sudah semua pertanyaan terjawab ya. Jadi kita sudah mencapai di penghujung acara nih Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita akhiri, kita sebenarnya ada feedback form Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada masukan terkait dengan acara Monthly Market Outlook di siang sore hari ini, ataupun ada request tema juga boleh nanti masukkan ke dalam feedback form. Jadi nanti bisa ditulis aja di bit.ly/siminvestfeedback, atau bisa juga eh, scan langsung ya barcode yang ada di layar gitu. Nah, mungkin karena kita sudah mencapai di penghujung acara, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, khususnya kepada dua narasumber kita yang luar biasa ya, dari Bapak Isvan Helmi dan juga Bapak Arya Perbongso, atas waktu dan kesediaannya untuk memberikan materi pada siang sore hari ini. Jangan lupa kita masih akan ada Money Market Outlook nih di bulan depan, tentunya dengan tema-tema yang up to date. Jadi Bapak Ibu nanti pastikan mengikuti Money Market Outlook di bulan setelahnya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para peserta webinar dan juga narasumber. Saya izin untuk undur diri dan sampai jumpa di Market Outlook di sesi bulan depan. Terima kasih.